Halo guys, balik lagi bareng aku Umbil. Jadi kali ini aku mau bikin konten podcast nih bareng Rima. Udah lama juga gak bikin konten bareng Rima. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Sebenarnya pas ditanya nih kita konten yuk, aku tuh gak ada yang Bingung. bisa diceritain dari saya pribadi, jadi ya udahlah. Karena hidupnya Gimana terlalu ini ya. Mulus enggak. Bohong amin mulus. Jadi udah aja kepikiran gimana kalau aku aja yang nanya kamu. Oke. Aku aja yang nanya, aku yang mau wawancara kamu. Oke, boleh. Mau wawancara apa nih? Langsung ya. Boleh. Aku tuh kepo sebenarnya gimana sih pas kamu nikah. Aku kan cuma taunya dari status, dari story. Pengen tahu dong cerita dalamnya, misalkan kegiatannya apa gitu setelah menikah. Oke. Oh, jadi life after married. Yes. Oke. Jadi seminggu udah nikah, tuh aku langsung ke Garut, Rim. Langsung ke Garut. Di sana jadi pengangguran. Masa. Enggak pengangguran maksudnya Tapi masih padat ya story mah. ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi yang bikin aku senang pertama, cuaca Garut tuh adem. Jadi awal-awal mah badan tuh demam. Waduh, masih ini. Adaptasi kan Tasik cukup panas. Terus adaptasi ke tempat Garut yang dingin. Ya aku pernah sih ke Garut, daerah yang nggak tahu semua Garut kayak gitu atau pas daerah itu doang, dan emang dingin banget. Dingin kan. Apalagi subuh-subuh, malam, tengah malam. Wah, itu udah bener-bener. Iya. Tapi sepanas-panas apapun di Garut tuh nggak sepanas di Tasik, Rit. Tapi Masih enak ada sih. angin sepoi-sepoi gitu loh. Aku Terus suka loh cuaca yang kayak gitu. Kayak mirip-mirip di Bandung daerah aku dulu. cocok ya, enak kan. Cuman kalau Tasik tuh segersang atau sepanas apapun tuh tetap bikin kangen dong. Oke. Iya kan? Kan Orang aku 25 tahun di sini, Rim. Iya. Sekarang ke Garut kayak masih adaptasi gitu sih. Pertama kali loh, ini pertama kali keluar Pertama kota kali. ya, jauh dari orang tua. Bener. Pertama kali keluar kota jauh dari orang tua. Bener. Gak pernah loh aku jauh dari orang tua. Paling waktu itu cuma KKN, orang cuma 40 hari doang. Deket juga sama teman-teman banyak gitu. Bener-bener pengalaman baru, adaptasi baru. Terus kalau udah kayak gitu nih kan tadi katanya sampai demam. Terus setelah melalui kayak adaptasi fisik, adaptasi apa lagi sih? Adaptasi kebiasaan baru. Kayak di rumah, jadi sekarang tuh kan belum pindah ke rumah baru nih, masih di rumah mama karena di rumah baru belum instalasi listrik gitu kan. Nah jadi dari kemarin diam di rumah mama mertua, jadi kalau misalnya di keluarga mama itu mereka nggak suka sarapan. Wah, beda berarti sama di Beda. Tasik. Kalau di rumah aku jam 6 tuh ibu udah pasti nyiapin makanan. Mau jadwal sekolah gitu ataupun enggak, mau libur gak libur jam 6 pasti ada Makannya makanan. makanan berat apa jajan-jajanan? Makanan berat. Iya. Jadi pagi-pagi lapar, Rim. Garut dingin, perut lapar kayak mau makan apa ini? Ya kamu dong yang nyiapin. Kan Maksud- si jago masak. Cuman kan gak enak loh, Rim. Kayak masih awal-awal udah ngacak-ngacak Oh, iya. dapur gitu kan. Gak apa-apa, siapa tahu ntar masakannya jadi kebanggaan mertua. Ada masakan aku yang disukai bapak mertua Pasti tau. banyak lah. Suka Best sellernya apa kalau di rumah sih? kalau Masakannya dia. masakan aku paling suka mereka sapi pedes tuh. Yang kedengar itu. Cuman kalau porsi buat keluarga pedasnya dikurangin, jadi nggak sesuai kayak resep buat jualan gitu loh, Rim. Jadi kepake lah ya, Oh, tangannya kepake banget. jelas. Iya, tuh. Magic. Aduh. Tapi Nggak betah biasa, ya. betah banget. Jadi bener-bener nggak sarapan. Cuman sarapan kadang-kadang mau bikin nasi goreng, atau kadang-kadang aku beli apa dulu, misalkan ke Alfa kayak beli susu apa. Yang penting ada makanan masuk selain air putih maksudnya. Mau minum, mau makan jelly apa, yang penting masuk. Tapi kalau siang malam biasa ya. Siang malam biasa. Jadi di sana makannya sehari 2 kali. Makan Kalau sehari 2 kali ya. normalnya. Normalnya. Kalau di rumah kan makan sepuasnya, Dim. All you can eat. Mau makan kapanpun, di jam berapapun, bebas kan. Tapi sebenarnya di Garut juga bisa kan. Juga bisa, cuman ya tahu diri lah. Iya. Ngerti kok. Ya kan?
itu cuman kayak gitu, adaptasi lagi ya kan, keluarga baru, kebiasaan baru. Terus di sana tuh bener-bener subuh tuh dingin banget. Jadi harus selimut. Kalau kurang-kurang iman lewat tuh sholat subuh, serius nih. Sering nggak kurang iman? Enggak, jangan ya Allah. Abis nikah nggak boleh. Minimal alarm harus. Alarm harus. Terus aku nih ya nggak dingin aja kadang aduh iman ini bergejolak, aduh susah banget mau bangun subuh gitu. subuh memang godaannya luar biasa ya. Subuh itu bener-bener. Sebenarnya pengen nanya ini sih terutama nih ya. Apa? Pesan buat nanti nih para pengantin baru atau yang mau menikah, dulu deh, gimana sarannya? Aku nggak tahu sih kapan, tapi ya udahlah, nanya dulu aja. Jangan tahu jadi referensi ya. Sambil ngopi. Jadi kalau buat aku juga kan nikah baru sebulanan ya, Rima. Sebulan lebih lah ya. Yang penting kita benar-benar harus bisa banget toleransi. Apa yang Toleransi jadi kebiasaan perbedaan kita di kita rumah belum tentu bisa diaplikasiin di mama mertua atau nanti di rumah baru nanti gitu. Terus ada aja kebiasaan-kebiasaan baru. Ibaratnya gini, kalau kamu suka ya udah terima. Kalau gak suka ya udah legowati gitu. Jadi jangan terlalu kenapa ya gini, kenapa ya gitu. Jangan terlalu banyak kenapa gitu. Banyak hal-hal baru yang harus kita pelajarin dan harus dibiasain. Emang nggak mudah, cuman ya butuh waktu. Yang penting didik kitanya legowo. Oh ya memang status kita sekarang udah jadi istri, udah punya keluarga baru, gitu kan. Prioritas juga udah beda. Dulu keluarga, iya kan, dulu keluarga nomor satu, sahabat, teman, ke bawahnya kan pacar apa gitu. Sekarang kan suami baru keluarga. Jadi kayak suami terus ayah ibu. Maksudnya tanggung jawab juga pertama di suami dulu kan, baru ke orang tua. Betul. Kalau mau kemana-mana izin, gitu kan. Istri yang baik ya. Iya harus kayak gitu dong, ya kan. Iya. Jadi benar-benar harus tahu banget gitu, karena bakal ada hal baru yang baik, hal-hal baru yang kurang menyenangkan juga. Ya itu sih, kadang nih ya kita tuh kan kalau misalkan ngebayangin menikah tuh kebayangnya wah kayak apa ya, kayak romantisme di drama-drama gitu kan. Ini padahal aslinya suka nonton Korea sepertinya ya. Dulu sih suka, sekarang udah lumayan lama enggak, tapi mungkin nanti bakal nonton lagi, cuma sekarang lagi enggak aja. Enaknya kalau lagi halangan jadi maraton, iya, ya kan. Aku pernah mengalami, betul. Labas aja gitu, mau dari subuh sampai subuh lagi gak masalah. Apalagi lagi cuti. Oh lagi jelas. Weekend itu best. HP matiin ya, nggak penting. Kadang aku sengaja offin aja HP, kita fokus di nonton. Karena me time itu perlu loh, bener. Baik lagi ke tadi deh. Oke. Kan orang-orang kan anggapannya gitu kan. Jadi ngebayangin nikah tuh, kayaknya seru kan udah nikah, kita punya seorang yang ini banget. Terus kayak bebas mau ngapa-ngapain kemanapun. Mereka nggak ngebayangin ada bertengkarnya lah, ada apanya. Nah itu menurut dia gimana? Balik lagi ke tadi sih, karena memang kebiasaan baru, adaptasi baru, jadi selalu ada aja pelajaran baru yang dipelajari tiap hari. Jadi jangan kayak pacaran gitu yang kayak berantem sekali langsung marah gitu kan, kayak adu argumen, marah, bete, kesel, berantem, gak penting lah. Harus ada yang mengalah, harus lebih dewasa gitu kan. Sekarang mikirnya kayak udah jadi ibu loh, calon ibu. Iya kan, yang maksudnya udah jadi istri orang gitu. Emang udah ini sih? Belum, doain aja ya. Baru sebulan doang. Jalan-jalan dulu lah, quality time dulu lah ya. Emang banyak yang bilang udahlah mending jangan dulu kalau misalkan awal-awal nikah tuh puas-puasin dulu berdua. Bener, teman aku juga bilang kayak gitu. Soalnya kalau misalkan udah punya anak tuh beda, katanya gitu. Ya udah, apalagi harus juga ada perencanaan finansial kalau punya anak. Betul, mental juga harus lebih siap. Apalagi itu ya. Iya kan, kurang tidur, fokus anak, suami juga harus tetap balance diurusin juga gitu kan. Nah gitu, cuman ya memang ibaratin kita kayak ketemu orang baru gini,
awal-awal mungkin kalau misalkan pacaran seneng banget nih, kemana-mana bareng, wah seneng banget, cowok minta antar kemana pun, hayu gas aja gitu kan. Kebayang kan kayak dulu kita cuma ketemu seminggu sekali, kayak aku kan dulu LDR ketemu seminggu sekali, sekarang tiap hari, tiap menit, tiap detik bangun tidur, mau tidur 24 jam sama seminggu. dia kan. Nah, jadi sifat-sifat asli itu ketahuan. Oh ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya, oh tidurnya ngorok ya, oh gini ya, oh gitu ya, gitu. Tapi itu penerimaan itu penting. Benar, penerimaan itu penting. Terus kayak jangan pernah nuntut sempurna, jangan pernah nuntut banyak macam selagi diri kita ya gini-gini aja. Gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa ya diri kita apa adanya. Diri aku seperti ini, diri kamu seperti ini, ya udah yuk sama-sama belajar. Sama-sama menerima, sama-sama saling menghargai. Iya kan? Karena kalau saling nuntut tuh kecewa tuh jangan dibikin sendiri. Karena kecewa tuh bukan salah orang lain sebetulnya. Iya kan? Salah diri kita sendiri. Karena terlalu tinggi harapan. Nah, ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Makanya kalau hidup tuh jangan terlalu berekspektasi sama siapapun. Sekecil apapun. Iya betul, itu good point. Iya kan? Betul. Jangan pernah bersandar. Sip. Karena iya kan? Karena banyak banget gitu yang kayak ada juga kan yang kayak cewek pengen nikah sama cowok yang aku pengen cowok yang A B C D, wah kriterianya panjang gitu, high banget gitu. Emang kamu sebagus apa? Karena kan cerminan diri. Nah, buat teman-teman yang mau nikah itu penting banget. Kadang-kadang kita gak munafik lah ya, setiap orang punya kekurangan, punya kelebihan, terus kayak pengen standarisasi pasangan seperti apa. Cuman balik lagi, jodoh tuh bener-bener cerminan diri. Jadi kalau misalnya kita pengen jodoh yang soleh, ya kitanya juga harus soleh dulu. Iya betul. Ya kan, kalau misalkan pengen baik, ya harus baik dulu sama orang. Gak bisa loh kita pengen orang baik ke kita, tapi kitanya gak baik sama orang. Ya kan? Mau nanya ini dong. Boleh. Apa ya, hal menarik yang bisa kamu ceritain pas kamu nikah apa sih? Hal menarik Secara pasangan gitu gimana? Hal menarik memang beda ya. Jadi gini, suami itu tipikal orang yang cuek. Beda banget sama Pas sekarang. Jadi dari sebelum deket-deket ke nikah tuh dia posesif banget. Jadi kayak kamu di mana? Biasanya nggak pernah nanya, bukan nggak pernah nanya ya. Biasanya cuma nanya kayak kamu di mana? Kamu di mana cepet pulang. Orang kerjaan aku kan review produk, visit tempat ke tempat gitu kan. Terus dia nanya terus kayak kamu di mana? Cepet pulang gitu. Dan emang abis nikah tuh makin kerasa banget gitu. Maksudnya abis resepsi tuh kerasa banget kayak sayangnya gitu. Maksudnya beda ya sebelum nikah malah makin baik. Jadi sayangnya tuh karena sayang tuh luas ya. Sayang tuh bukan berarti kayak kamu udah makan belum, lagi apa, gimana, nggak gitu. Orang juga. kan beda-beda. Beda-beda gitu nunjukinnya gitu. Jadi jangan pernah ekspektasi kayak kamu kok dulu pacaran kayak gini, kok sekarang kayak gitu sih, kenapa sih? Nah, jadi jangan berantemin hal gak penting lah. Masih banyak hal penting gitu. Harus lebih dewasa. Harus lebih dewasa, benar. Terus kayak harus lebih adaptasi banget gitu. Ya kan kebiasaan baru gitu. Kayak waktu aku beres resepsi tuh nih, suami kan ke kamar tuh bawa ransel gitu kan kayak, "Hei, Anda siapa masuk kamar? Gak boleh, haram, hei. Kamu gak boleh masuk." Aneh kan? Iya. Dia di kamar, nggak, ini dosa, nggak boleh. Soalnya biasa pacaran juga ke rumah tapi kan di ruang tamu, kan cuma di ruang tamu, itu juga ditemenin ayah ibu. Terus kayak di kamar, "Hei, siapa ini, kamu mau numpang ya?" Iya. Gak terima kos cowok loh. Terus suami gimana kayak, aduh gimana nih? Aku bilang, "Hei, kamu ngapain?" Senyum aja gitu. Sama kayak waktu pertama ke Garut kayak, "Saha kamu numpang?" Di sini kontrakan cewek kan? Karyawati. Ya Allah. Tapi emang aku sama suami tuh bukan tipikal orang yang kaku. Jadi kayak komunikasi lebih ke teman, cuman tetap selalu ada apa ya namanya, saling menghargai gitu.
kayak bercanda kayak teman aja. Aku tuh sama dia beda 2 tahun, tapi aku nggak bisa panggil AA. Kalau menurut Beda aku 2 tahun. menurut aku mah definisi manggil AA tuh kayak beda 4 tahun, 5 Kayak tahun ada gitu. distance, kayak ada jarak gitu Kayak ada kan. jarak gitu kan. Kalau kayak 2 tahun mah ya udah we. Iya sih. Kalau misalkan kita manggil nama orang tuh kan kesannya kita lebih deket kan. Terus kadang aku kadang-kadang kita manggil yang gitu. Cuman kalau lagi berantem yang bukan berantem sih, kayak bercanda yang kayak aku baru. Tapi nggak yang biasa Ada aja kita. momen-momennya lah ya. Kita nggak ada baper-baperan gimana, nggak ada, biasa aja. Kalau kebiasaan menariknya apa nih? Sama pasangan sama aku. Kebiasaan menarik apa ya? Paling Tadi katanya kan susah dia kan, tidur. nah terus ternyata dia tidurnya ngorok. Buat 2-3 hari awal di kamar tuh nggak bisa tidur ya. Jadi habis resepsi itu dia tidur duluan karena benar-benar kita capek banget. Ternyata resepsi itu benar-benar capek banget. Iya pasti. Aku Dari kira kayak pagi cuman subuh. bohongan doang ya, Bahkan kayak cuman sebelum subuh ya udahlah kan orang udah cuma siap-siap. salaman doang gitu kan, kayak salaman foto. Ternyata capek loh. Terutama ini nih capek pasti. Senyum terus. Iya bener, asli deh. Iya. Jadi bener-bener harus fit, harus makan dulu, jangan stres, jangan capek. Terus ini kalau misalkan kamu susah tidur nih, biasanya tadi kan cerita ada kadang suka deep talk. Di topo jelas harus banget. Itu penting ya. Itu penting banget. Kadang orang kayak meremehkan komunikasi serius gitu. Udahlah Bener ini banget. nggak usah diomongin kan juga itu. Nah, hal yang paling penting itu aku bener-bener dulu nih ya, aku sempat sampai ngomong, aku nggak suka di sama pengantin baru yang suka dikit-dikit update, terus kayak apa namanya, bangun tidur si suaminya nggak di baju sampai di videoin kayak good morning kayak gitu-gitu. Ternyata gini nih, orang tuh bakal, menurut aku nih yang udah aku alamin, orang bakal ngomen atau orang bakal julid ketika orang itu belum ada di fase itu. Ngerti kan? Kayak dulu aku ngomongin ngapain sih orang yang belum, ngapain sih orang yang udah nikah bla bla bla. Setelah udah nikah, oh ternyata aku mengalami fase itu gitu. Kayak pengen dong share Gitu loh. Ternyata ya memang gitu. Jadi memang definisi bahagia orang tuh beda-beda. Tapi ada aja orang yang bilang kayak, nah sih kamu sekarang jadi alay bla bla bla. Sebetulnya definisi alay itu tergantung persepsi orang, gitu kan. Kalau Standarnya beda. iya, standarnya beda-beda. Kalau aku kan memang tipikal orang ekstrovert dan content creator juga. Jadi kalau misalnya sebut aja kayak dikit-dikit update yang memang aku sehariannya begini gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya sekarang gak suka atau misalkan risih sama postingan aku, tinggal skip aja gitu. Karena nggak semua hal harus dikomentarin. Sebenarnya kalau aku lihat postingan kamu sih nggak melulu soal Enggak kan? after marriage story Enggak gitu. kan? Justru malah sedikit kok, nggak banyak. Kalau awal-awal Kayak wajar lah ya. aku yang kayak sebenarnya banyak banget. Enggak segitu. Kok. Aku ngeliat Enak juga kayaknya. orang juga kan kamu juga ada punya apa mikir Batas lah ya, punya ada batas. limit lah gitu. Iya. Kayak orang juga kayaknya bakal enak juga gitu loh. Iya kan? Iya. Gitu. Karena ada juga beberapa orang yang bilang kayak, kok kamu sekarang alay sih, misalkan kok bisa nggak sih update-nya nggak melulu ini perasaan. Menurut aku kalau buat awal-awal wajar mungkin ya gitu. Cuman Kan karena masih ada euforia juga. cuman karena mungkin beberapa orang itu memang belum ada di fase menikah, jadi mungkin mereka belum apa ya, belum dapat feel-nya gitu. Makanya sekarang tuh aku lebih jaga omongan gitu ya, maksudnya ibaratin kayak gini, aku punya teman dia beli mobil baru, terus dia sampai 2 minggu apa sampai 1 bulan dia ngupdatein terus mobil baru dia. Aku sempat sampai ucap kayak, lebay banget sih beli mobil baru juga gitu. Tapi kan mungkin aku juga nggak tahu kalau aku jadi Iya. dia effortnya tuh buat beli mobil tuh gimana. Dia nahan liburan kah, dia nahan buat misalkan nikah muda kah? Itu sih, jadi orang-orang tuh kadang kayak aku
aku nih misalkan mau ngatain orang walaupun dalam hati ya, terus aku langsung mikir dulu kayak jangan deh, siapa yang menjamin aku di masa depan nggak kayak dia gitu. Nah, jangan sampai kemakan omongan sendiri. Orang kan berubah-ubah ya. Benar-benar. Iya, makanya kayak takut aja gitu kalau udah ngatain kayak gitu walaupun dalam hati doang ke orang lain, terus ternyata di masa depan aku ngalamin gitu. Iya. Itu kan malu banget ya kan, meskipun orang lain nggak tahu lah sebenarnya. Iya, gitu. walaupun orang lain nggak tahu, aku tuh pernah dulu ngatain dia, terus aku melakukan apa yang aku katain ke dia. Gitu. Sekarang kamu kayak dia. Iya, makanya mending ya udahlah. Jangan mikir gitu. Bener-bener. Kayak sekarang juga kalau misalkan ada teman-teman dekat gitu kan, aku bilang gitu, aku masih tetap ambil yang dulu, nggak berubah, cuman memang prioritas jadi beda. Aku nggak bisa chattingan tiap hari, aku nggak bisa teleponan gak jelas kayak dulu, nggak bisa balas chat gercep kayak dulu. Cuman kalau misalkan kamu butuh aku ada. Ini buktinya nih sekarang masih bisa main. Iya kan, masih bisa main gitu kan, nggak sampai. Ada juga kan orang yang udah nikah jadi jauh sama temen, aku nggak mau kayak gitu. Bagus lah. Iya kan, karena sebelum sama suami juga aku sama kamu udah kenal lama, Rim. Iya, udah lama banget. Dari Gitu SMP lah. Jangan sampai ngerubah silaturahmi gitu loh, jangan sampai memutus tali silaturahmi juga gitu. Jadi buat teman-teman, berhenti ngomentarin hidup orang ya gitu. Itu sebenarnya masukan buat kita Iya, buat aku pribadi juga gitu. Kalau juga kadang masih kayak gitu walaupun masih dalam hati nggak disebut minimal masih dalam hati itu masih oke lah, daripada jangan sampai dikeluarin gitu. Benar, karena dalam siapa hati tahu aja sebenarnya udah gak boleh ya. Karena siapa tahu nanti kamu bakal ada di fase itu juga dan bakal ngalamin apa yang kamu gelehkan, kamu sebut lebaikan gitu. Serius. Makanya sekarang tuh kalau misalkan ya kamu nggak suka sama postingan orang atau kamu nggak suka sama orang, skip aja. Iya, gampang. Skip aja gitu, jangan sampai, karena haters tuh sebenarnya mereka yang memang sayang banget sama kita, tahu? Iya. Karena dia merhatiin banget bener sampai sedetail itu, Rim. Iya kan? Jangan sampai dari nggak suka lama-lama jadi suka. Nanti kemakan omongan sendiri. Aku misalkan komen pun ke orang tertentu ya, nggak misalnya ke keluarga, apalagi kalau keluarga sih ya udahlah blok-blokannya, kok gini gitu kan. Tapi kalau ke teman kan harus ada filter gitu Pak, jangan langsung kadang-kadang kita juga gak nyadar ya ada omongan kita yang bikin orang kesinggung. Karena menurut aku kalau misalnya orang udah kesinggung atau orang udah ilfeel, itu susah buat biasa lagi. Ya harus kan? melewati beberapa lebaran dulu gitu. Baru bisa batin, baru bisa biasa lagi, itu pun gak akan kayak dulu. Gitu loh. Jadi yuk sama-sama belajar dewasa, jangan ngukur baju orang sama baju diri sendiri. Iya kan? Karena sebetulnya baik benar, bagus jelek itu subjektif. Dan beda-beda tiap orang ya. Iya kan? Lebay menurut aku belum tentu lebay menurut Rima. Iya. Bagus menurut Rima belum tentu bagus menurut aku. Iya, betul. Ya kan? Jadi bener-bener ya udahlah ya, kita jalan di tracknya masing-masing. Selagi nggak keluar dari norma dan agama, ya udah saling support. Kalau nggak suka tinggal skip aja. Bener kan? Itu ya pesannya ya. Iya kan, pesannya gitu. Kalau misalnya emang nggak suka, daripada kalian buang-buang waktu, buang-buang energi, capek-capek buang-buang ngetik pahala, gitu kan, ngomong gitu kan, malah nambah dosa. Ya udahlah, skip aja gitu. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama prinsip hidup atau kebiasaan kalian, iya kok sini gini, aku sini gitu ya. Ya udahlah, skip aja. Gak usah sampai di komentar. Kalau misalnya memang suka ada aja yang bilang kayak kritik membangun. Iya, tetap pada dasarnya setiap orang tuh nggak mau dikritik sebetulnya. Iya. Ada waktunya, ada momennya. Ada momennya dan gitu. Itu pun sebaiknya apa ya? Kayak kalau misalkan bukan porsi kita buat kritik orang, mending jangan. Bener. Kayak kita bukan gurunya atau kita bukan keluarganya, orang tuanya juga bukan gitu loh. Iya, betul. Ya kan, jadi jadi kadang sekarang orang tuh merasa jadi dia tuh jadi apa ya? Oh, aku harus ini nih, harus membenarkan dia.
bukan perasaan karena- kayak gitu padahal belum tentu bener-bener. dirinya juga udah benar seutuhnya. Jadi mending kita lihat ke dalam dulu aja Bener. deh, kita kayak gimana, apa yang harus diperbaiki, daripada fokus memperbaiki orang Betul. sedangkan kita sendiri belum. Karena banyak banget gitu yang kayak merasa terlalu close, kayak terlalu deket gitu, terus ngerasa kayak wah aku kayak aduh kayaknya sini udah gak bener deh, padahal kan progres hidup kita juga belum tentu bener loh gitu. Salah satu yang bikin kita stres tuh kita terlalu banyak mikirin orang, jadi kayak Iya bener, si ini gini, terlalu fokus sama dia hidup orang kekurangannya ya. ini nih, dia kekurangannya ini, tapi dia nggak pernah fokus ke diri sendiri. Oh aku kurangnya apa ya, aku Bener, iya kan? gitu, iya. Banyak Kayak lihat loh. ke dalam sebelum berbicara gitu. Itu dari lagu Adit Tiade. Lihatlah ke dalam sebelum berbicara. Bener kan? Tapi Iya. emang bener kan? Deep meaning gitu loh. Iya, itu deep meaning banget. Jadi- Legend lagi sih. Kan? Jadi benar-benar, jadi kalau misalnya sekarang tuh nggak suka sama orang ya udah gitu. Karena gini, sebaik apapun aku, ketika ada orang yang nggak suka, kalau misalkan aku ngeposting yang baik-baik, orang itu tetap nggak akan suka. Tapi ketika dia suka sama aku, sejelek apapun aku, Iya. dia pasti suka. Dia selalu menemukan sisi baiknya gitu. Kalau misalkan orang nggak suka, pasti kesalahan aku tuh dicari-cari terus gitu. Iya sih, emang bener. Jadi kalau misalkan kita udah apa ya? Sebenarnya kalau kita udah udah dewasa, kita tuh selalu bisa ngelihat sisi baik dari tiap Bener. orang. Nggak kesalahan dikit kayak jadi kebaikannya langsung lapor semua. Padahal kan tiap orang tuh punya sisi baik dan sisi buruk. Karena biasanya gitu kan, kalau misalkan kita bikin salah nih sama orang, ibarat kertas putih, ada titik hitam, kita fokus ke titik Iya, hitamnya, betul, bukan ke titik betul. putihnya Padahal gitu masih loh. banyak titik-putih yang lain yang bisa kita fokuskan ke orang itu gitu. Bener. Kayak oh dia punya kekurangan apa dan kelebihan apa, ya udah kita apresiasi kelebihannya, kekurangannya ya udahlah dia yang bisa ngatur sendiri. Karena buat ngerubah orang tuh bukan kapasitas kita. Iya. Orang tuanya aja nggak bisa loh ngerubah dia. Bahkan diri sendiri pun belum. Bener. Jadi jangan pernah punya perasaan karena saking dekatnya sama orang gitu, kamu punya tanggung jawab untuk merubah diri orang gitu. Mending udahlah fokus aja ke diri sendiri. Selagi memang dia nggak keluar dari norma dan agama ya udah nggak masalah. Kalau buat aku sih gitu. Jadi sekarang tuh hidup tuh lebih dibikin simpel aja gitu Iya, ya. iya. Jangan terlalu dibikin ribet gitu. Karena stres, kecewa itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Iya sih gitu. Iya Banyak kan? banget ya yang harus dicatat gitu. Oh. notes-notesnya. Harusnya tadi bawa notes loh harusnya. Iya, ntar aku simpulin. Jadi kesimpulan pertemuan kali ini adalah satu. Aduh, Aku mau baca ini kesimpulan. Note tulen kali ya. Iya, betulan. Aduh. Ya kan bener gitu loh. Jadi Lebih ke sharing aja gitu. Aku juga bukan berarti kayak so iye enggak gitu. ini juga lagi fokus Lagi sama-sama membenarkan diri kan, gitu. sama-sama belajar aja. Kalau misalnya aku salah, kalau misalnya kalian gak setuju ya udah skip aja gitu. Kalau setuju ya udah syukur. Kalau sekiranya ada yang salah atau menyinggung, gak ada niatan buat menyinggung siapapun, gak ada kata-kata yang menyudutkan pihak manapun gitu kan. Ya kita fair aja gitu. Cuman sekadar podcast biasa doang. Iya. Jadi buat teman-teman, podcastnya segitu aja ya Rim ya. Cukup Udah ya. cukup lama ya? Singkat, padat, dan sangat jelas. Iya. Sangat Betul. berbobot berat banget kayaknya ya. Iya, tapi kalau misalkan aku mau nyimpulin nih dari Boleh? tadi, kayak misalkan kita bahas tentang gimana sih persiapan menikah, terus setelah menikah kayak gimana, kayak pentingnya komunikasi buat pasangan baru gitu kan. Terus tadi good point itu tentang lihat dulu ke dalam sebelum kita ngomongin orang. Terus nih ya, yang paling penting siapin mental sama finansial. Oh iya betul. Serius, karena mau nikah tuh banyak banget embel-embel uang lagi, ini lagi, itu lagi. ini Apalagi lagi. nanti mungkin dikasih anaknya cepat, bisa Nah, jadi kan, gitu harus kan. persiapan Harus juga. persiapan mental, finansial juga gitu. Jadi benar-benar harus bisa saving money betul-betul. Oh iya,
Itu sih aku paling susah. Masih susah. Jangan sampai kemakan lifestyle. Iya. Kemakan Shopee, Tokopedia. Aduh, kesindir banget. Ini nggak maksud menyindir ya. Tapi aku kesindir. Walaupun kamu nggak tahu aku gimana, tapi aku kesindir. Iya betul. Benar. Lagi belajar sih. Terus kayak manfaatkan banget waktu kalian sama orang tua kalian selagi masih ada. Karena prioritas kalian nanti bukan orang tua lagi. Bukan berarti nggak berbakti ya di sini konotasinya ya. Cuman maksudnya kalau misalnya kayak suaminya ada di luar kota misalkan, ya otomatis kan kita harus ngikut juga. Gitu. At least kayak waktu buat keluarga juga berkurang loh gitu. Cuman bisa video call doang, telepon doang gitu. Beda kan sama tatap muka. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian punya waktu luang, punya rezeki lebih, bagian orang tua dulu deh. Yakin deh. Kalau misalnya orang tua kalian senang, rezeki pun pasti menambah terus, gak ada kurang. Berkah benar. Jadi jangan pernah takut tabungan kamu berkurang, jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut aduh nanti gimana ya. Selagi orang tua kamu senang, selagi ibu kamu bisa senyum, dunia kamu baik-baik aja cuy. Iya kan? Iya betul. Benar. Setuju. Karena itu yang aku rasain gitu. Setidaknya ketika aku masih single, orang tua aku pengen apa sebisa mungkin aku penuhin. Gitu. Orang tua aku juga sebetulnya bisa. Mereka kalau aku lihat kan kayaknya rezekinya lancar-lancar aja. Ternyata di balik itu tuh gitu. ada rahasia. Jadi kayak dari dulu tuh aku lebih suka ngeprioritasin orang tua sama adik-adik gitu. Padahal posisinya aku bukan tulang punggung keluarga, cuman aku pengen aja gitu. Mungkin memang feel-nya seorang kakak kali ya. Jadi kayak gitu. Aku kan anak pertama juga. Jadi benar-benar gimana caranya? Aku nggak ngerepotin orang tua karena biaya kuliah pun dari awal itu orang tua cuman biaya semesteran doang. Sehari-hari itu orang tua nggak pernah kayak orang tua mau ngasih mau jajan syukur kalau kan juga gak. Jadi mandiri ya. Jadi mandiri dari kecil karena kamu emang udah belajar usaha sendiri itu dari kecil emang senang gitu. Makanya emang udah harus jiwanya entrepreneur harus benar-benar gitu sayang banget sama orang tua gitu kan, apalagi kalau misalnya masih ada dua-duanya ya, apalagi kalau udah salah satu gitu kan kayak Rima benar-benar kayak dijaga banget loh gitu. Iya kan? Kayak kerasa banget gitu. Mau ada satu, mau ada dua-duanya, mereka tuh penting banget gitu. Bener-bener kalau yang udah gak ada dua-duanya kan kita cuma bisa doa kan cuma sama kayak ke ibu, ke ayah sama ke kakak beda. Ya kan? Kayak bukan apa ya? Nggak dijadiin tujuan utama banget buat hidup gitu. Jadi kalau misalnya emang selagi sekarang nih misalnya kayak Rima, ya udah Oma mau apa, mau itu, mau ini, selagi Rima ada kasih aja Rim. Jangan pelit-pelit, serius. Nanti Oma lihat ini langsung minta ini itu nih. Rim, Oma mau ini ya, langsung di list bread panjang ini ya Rim. Ini ya Rim ada di Shopee. Nggak begitu juga ya Oma ya. Terbatas juga finansialnya. Ya, sama-sama aja lah ya. Gitu. Cuman kan ada juga ya orang yang tipikal orang yang sayang, maksudnya dia royal buat dirinya sendiri, kalau orang tua butuh nggak ada jangan sampai kayak gitu. Kayak kita beli HP yang puluhan juta tapi kalau ke orang tua minta 500.000 kayaknya berat banget. Nah gitu, harus sadar gitu bahwa kita juga sampai sekarang tuh berkat doa orang tua. Betul. Walaupun kita nggak tahu ya doanya apa, tapi sebenarnya pasti tiap orang tua juga kan usaha buat kita ngebesarin kita sampai sekarang juga, emang nggak pakai duit, emang nggak pakai tenaga, nggak pakai pikiran. Capek loh ngurusin sampai banget. Banyak anak, apalagi Rima ya. 6 anak aku aja kayak 3 tuh kayaknya ibu tuh capek banget gitu. Ya aku ngurus ponakan doang yang walaupun seminggu sekali, paling datang semuanya seminggu sekali, dan itu tuh udah kayak Anda suka julidin ya? Aduh capek, iya aku julidin terus. Tadi dari pagi aku ini kan ngeliat story kan? Slow respon kan, itu tuh karena dari pagi sampai tadi masih luar biasa ya. Udah jadi onti ya, onti julid jangan dicontoh ya. Kucing nagok. Terus aku jadi kucingnya terus, jadi mereka nggak ucing gitu kalau ngajak aku. Oh gitu.
harus gitu aturannya. Capek banget, terus aku marahin, omelin mereka. Nggak mau jadi ujian terus. Aku malah jadi curhat. udah cukup. Jadi pokoknya buat teman-teman, sangi orang tua selagi ada, bahagiain mereka selagi ada, selagi mampu, percaya deh. Apapun yang kalian pengen, satu persatu bakal kewujud. Yang penting orang tua seneng aja dulu. Kadang ngasih yang sederhana kayak ngasih jajan, kayak misalkan Rima sekarang keluar bawa apa, oma ini buat oma gitu. Padahal oma nggak minta. Paling mama, ini nggak suka deh, nggak suka ini oma. Gitu. Kayak gak ada gitu menghargai. Oh iya, kasih anakku. Memang keluarga Rima tuh luar biasa ya. Luar biasa, tapi Luar no biasa hard ya. feeling, no hard Nah gitu benar. Kan beda-beda ya cara apa namanya pola asuh tiap orang tuh beda-beda gitu kan. Ada yang warm banget kayak keluarga aku gitu kan, ada yang kayak Rima gitu yang benar-benar cuek dan kocak banget gitu kan, saling ledek ini itu tanpa baper gitu kan. Ya beda-beda gitu. Tapi kan Rima juga gak bisa nyamain kayak ke orang lain. Ya, enggak lah, aku gak berani Ya ke kan? orang lain. Nah gitu, sama aja gitu. Jadi jangan pernah ngukur baju kita sama baju orang lain. Kita punya beda baju. Beda size ya. Beda size. Rima L, aku XXL. Terima kasih. Terima kasih, itu penutupnya itu banget. Jadi buat teman-teman, nanti tunggu podcast kita selanjutnya ya. Thanks for watching. Dadah.